أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا قرة أعيننا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. الأخوة والأخوات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Di sini dikatakan ghanimtum. Ghanimtum artinya kalau kita memang melihat ya, arti ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Namun kenapa kok kita diwajibkan untuk khumus, padahal kita sama sekali tidak pernah mendapatkan harta rampasan perang itu? Mana ada kan? Bahkan kalau seandainya perangnya itu antara muslim, sama sekali di mana kita bisa untuk mengambil harta rampasan perang? Yang jelas-jelas harta rampasan perang itu hanya pada zaman Rasulullah SAW, yang memang Rasulullah SAW itu perang dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harta rampasan itu bisa diambil, dan kalau ada keuntungannya dari situ maka dia harus menghumuskan dari harta rampasan itu. Itu yang terjadi. Namun kalau kita merujuk pada makna-makna ghanimah itu, ternyata ghanimah bukan hanya diperuntukkan pada harta rampasan perang, tapi ghanimah itu adalah profit, bisa namanya manfaat, keuntungan juga termasuk dari ghanimah. Jadi bukan, kita tidak membatasinya hanya dengan harta rampasan perang itu. Kita sekarang masuk pada pembahasan khumus. Saya tidak akan juga membahas panjang lebar karena tidak mungkin dengan waktu yang sangat sempit ini kita membahas khumus demikian detail. Namun hanya sekedar tahu saja bahwa mungkin yang pertama kali yang ingin saya tekankan di sini, yang saya ingin sampaikan adalah makna dari khumus itu sendiri. Khumus itu apa? Khums atau khumus itu adalah seperlima. Kalau kita persenkan itu adalah 20%. Ya, 20%. Maksudnya apa? Seperlima itu. Sedangkan kalau kita lihat makna istilahnya adalah salah satu kewajiban penting, ya, kewajiban penting, atau dalam bahasa Arabnya darurat, satu hal yang darurat, penting. Di mana pentingnya dalam agama Islam yang berkaitan dengan harta benda yang harus dikeluarkan seperlimanya atau 20% oleh orang-orang yang memenuhi persyaratannya. Kita berkewajiban untuk mengeluarkan seperlima atau 20% dari harta benda yang kita miliki. Saya katakan demikian kenapa? Tidak mungkin bagi setiap orang dia tidak memiliki profit atau keuntungan dari pekerjaan atau penghasilan yang dia dapatkan dari setiap tahunnya.
Jadi makanya dari sekarang tidak ada, ya saya bilang tidak ada, ya tidak mungkin tidak adanya keuntungan dari setiap tahunnya. Maka saya bilang kewajiban dari kalian adalah untuk menentukan tahun humus. Ya tahun humus itu harus dan wajib ditentukan. Kalau belum ditentukan, maka dari mulai sekarang harus ditentukan sehingga dia tidak mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena humus tadi saya bilang tadi fa inna ma ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu. Pertama lillah. Bagi Allah khumusahu. Kemudian walil rasul, walil kurba. Dzul kurba di sini adalah para imam ahlul bait. Jadi namanya ada saham imam. Ini jadi kewajiban. Kalau tidak, ya dari sekarang saya bilang, dari sekarang harus ditentukan tahun jatuhnya dia membayarkan humus, bukan seperti zakat. Kalau zakat yang ada kita itu kan zakat fitrah, itu pun setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Namanya itu zakatul abdan. Ini beda ya, beda dengan humus. Setiap orang memiliki kewajiban pada setiap tahunnya dan tahunnya itu berbeda-beda. Kalau misalnya Pak Irwan mungkin dia pernah bekerja di mana, mungkin jadi apoteker atau menjadi satu pekerja di apotek ya mungkin ya. Dan kemudian mulai dapat gajinya tahun kapan? Misalnya pada mulai Januari. Nah, maka setiap Januari tanggal 1 atau ditentukan akhir Januari tanggal 30 harus mengeluarkan humus yang didapatkan dari penghasilan atau kerja yang dia lakukan. Contoh ya, contoh. Misalnya sekarang bulan Maret sampai Januari mendatang itu adalah tahun humus antum. Bisa saya katakan begitu ya. Januari mendatang sekarang ini Januari sekarang nggak dapat keuntungan, memang nggak ada keuntungan, nggak ada karena untuk habis semuanya untuk rumah. Tahu ada namanya kebutuhan rumah itu namanya maunah, tapi maunah di sini bukan maunah untuk per hari atau per bulan, tapi maunatus sanah. Maunatus sanah itu adalah pengeluaran dalam 1 tahun. Kita tahu bahwa misalnya yang di sini jelas-jelas per bulannya itu dapat adalah Pak Basuki sebagai PNS. Bang Deddy itu ada kewajiban dia untuk memberikan humus karena dia keluar untuk setiap tahun. Namun kalau seandainya dipotong misalnya sama utang apa? Beli mobil, ya kan? Beli mobil dia harus bayar kan? Dia dapatnya berapa? Misalnya 5 juta, tapi dia harus ngasih duit untuk mobil itu 4 juta, misalnya 4.600.000 misalnya. Berarti sisa yang dia dapatkan adalah 400.000. Karena dari 5 juta dikurangi 4.600.000. Sehingga yang sisa adalah 400.000 rupiah. Dari 400.000 rupiah ini dia tahu bahwa pengeluaran setiap tahun yang ada dikeluarkan itu berapa. Maka dia harus hitung. Harus dia hitung dalam pengeluaran per tahunnya. Per tahunnya saya butuh dana anak sekolah per bulannya sekian. Kemudian itu SPP, uang jajan mereka. Kemudian kebutuhan rumah, beli beras, beli minyak, beli segala macam. Ini apa ya? Kalau misalnya dia naruh untuk 1 tahun beras, kemudian juga sembako semuanya, gula, minyak, beras, kemudian apalah yang sembako itu pokoknya, yang bisa ditahan sampai setahun. Nah, kalau seandainya ini sembako, ini contoh aja. Kalau seandainya sembako ini pada tahun dia mengeluarkan humus, kayak saya bilang sama Pak Irwan tadi hari jatuhnya itu tanggal 1 atau tanggal 31 Januari, ini sisa, barang sisa, ada minyak, ada beras, ada gula. Ternyata sampai akhir bulan Januari itu masih sisa
maka itu dihitung humusnya. Hati-hati ya, ingat ya, bukan hanya sekedar kalau nggak habis loh. Misalnya kalau dia 3/3 bulan, lain lagi nggak tahu, mungkin habis, mungkin per 3 bulan. Tapi kalau misalnya dia per tahun naruhnya, maka dia harus menghitung jumlah yang sisa itu, karena itu adalah kelebihan dari kebutuhan dia, sudah keluar dari kebutuhan dia. Ini salah satu contoh saja. Ya, tapi apa? Tapi tiba-tiba mendapatkan rezeki dari orang, dapat profit misalnya apa? Dia dapat tender, dia harus menyediakan, misalnya ada orang yang minta kepada Pak Irwan untuk menyediakan obat yang misalnya dengan obat itu dia mendapatkan keuntungan sampai 20 juta misalnya. Dan 20 juta itu ternyata dia dapatkan pada Desember, yang tidak mungkin habis pada waktu Januari. Maka dari 20 juta ini setelah dikeluarkan kebutuhannya, sisa 10 juta misalnya. Nah, maka dari 10 juta itu, keuntungan 10 juta ini dia keluarkan 20%-nya. Jadi berapa? 2 juta. 2 juta dia keluarkan untuk humusnya. Maka uang yang 8 juta sisa ini itu adalah uang bersih yang antum bisa simpan, yang antum bisa juga jadikan sebagai modal, yang mana nanti ini tidak perlu lagi untuk dihumuskan, karena uang yang sudah dihumuskan itu tidak perlu lagi dihumuskan. Jadi segitulah 1/5 atau 20% dari apa yang. Jadi sekali lagi yang paling terpenting adalah kalian harus menentukan waktu humusnya. Dan jangan takut bahwasanya semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan yang terbaik dari itu. Bahkan bahwasanya kunci miftahul rizq adalah apa? Ikhrajul khums, ya. Mengeluarkan khumus adalah kunci dari rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah untuk kita dibukakan hatinya yang belum pernah membayar khumus, berdoa untuk bisa membayar khumus. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kewajiban ini merupakan satu prinsip dan darurat yang harus memang dijalankan. Bukan hanya karena ketidakmampuan atau kesulitan untuk membayar humus, kemudian tidak akan bisa menyebabkan keluarnya beban dan gugurnya kewajiban untuk membayarnya. Ya apa, misalnya, wah, saya ini kan nggak pernah bayar humus, juga sulit bagi saya membayar humus. Masa? Karena apa? Karena setiap pendapatan atau penghasilan yang saya dapatkan itu habis untuk kebutuhan, iya, kebutuhan rumah tangga, hidup dan sebagainya gitu. Nah, cuman kalau misalnya di akhir, contoh ya, di akhir yang saya tadi sebutkan, pada zaman Imam Kadhim kalau tidak salah, ya, pada zaman Imam Kadhim itu, jadi orang yang mengumpulkan humus. Kalau sekarang kan ada dana musatafid. Kalau dulu tuh enggak, perwakilan imam di setiap tempat itu dia datangi satu persatu, naik kendaraan berupa onta atau keledai atau apalah yang dia miliki. Kadang tidak, dia jalan kaki, ya. Itu meminta kepada orang-orang untuk, misalnya di mana kalian punya humus nggak yang perlu dibayarkan, saya mau bertemu dengan Imam Kadhim, kalau tidak saya berikan. Sampai pada detik itu sampai kepada seorang nenek yang dia dengan tergopoh-gopoh dan itu kalau dalam bahasanya ala dhamir,
Ya jangan sampai begitu dia datang dan memberikan humus itu apa? Ya Allah, kalau sekarang mungkin nilainya 5.000 perak atau 1.000 perak. Bayangkan 1.000 perak. Kalau kita mungkin kalau ngasih sedekah sama orang 1.000 itu kayaknya kan malu kan. Minimal 2.000 lah ngasih kan. Sekarang parkir kan 2.000 juga. 2.000 ngasih. Nah itu 1.000 perak atau ya segitulah. Pokoknya tidak ada nilai yang sama sekali. Kemudian dia berikan, dilihat sama itu, oh iya cukup. Karena yang lain kan banyak-banyak memberikan humus. Nah kemudian sampailah perwakilan ini ke sisi atau ke hadapan Imam Kadzim alaihissalam. Kepada Imam Kadzim alaihissalam, kemudian sampai di sana, ya memberikan semua humus yang ada, ringkasnya demikian. Nah dengan itu dia ini lupa dengan humusnya nenek-nenek ini. Ditanya sama Imam Kadzim, wahai fulani, kata dia bilang, benarkah sudah kau bayarkan semuanya kepada saya? Iya, tidak ada yang terima. Semua. Benarkah ya? Iya. Kemudian dia mau jalan, fulanian, ente lupa sesuatu. Itu ada humus dari Azus ya. Nenek-nenek itu gimana? Langsung ya Allah, Imam ana lupa, saya lupa. Benar ya? Kemudian Imam mengatakan apa? Ini nilainya dari yang kau bawa dari yang lain-lain itu lebih utama dan lebih istimewa dari yang diberikan kamu kepada saya dari yang lain-lain. Kenapa Imam mengatakan demikian? Bukan berarti ini ya, mengatakan bahwa yang dikeluarkan sama nenek-nenek ini benar-benar tulus. Nah, ini yang selanjutnya adalah humus hanya diwajibkan atas pribadi-pribadi, ya, dan tidak diwajibkan atas negara, pemerintah, yayasan, bank dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya yayasan Shahibul Zaman ini punya koperasi, setiap keuntungannya tidak perlu mengeluarkan humusnya. Nggak ada itu kewajiban yayasan untuk memberikan humus. Karena apa? Karena kewajiban humus ini adalah pribadi, personal, ya. Karena ini milik yayasan, maka tidak ada kewajiban bagi yayasan untuk mengeluarkan humus. Adapun 7 hal wajib yang 7 hal yang diwajibkan untuk dihumuskan adalah 1, pendapatan. Yang saya bilang tadi, keuntungan dari pekerjaan. 2, barang tambang. 3, harta karun. 4, harta halal yang bercampur dengan haram. 5, perhiasan yang didapatkan melalui penyelaman, ya, melalui haus atau menyelam di laut. 6 adalah harta rampasan perang tadi yang saya sampaikan tadi 85, dan ke-7 adalah tanah yang dibeli oleh seorang kafir dhimmi dari seorang muslim. Misalnya, masya Allah, siapa si fulani di sini memiliki tanah dan tanah itu dibeli oleh orang kafir dhimmi. Karena kita ini bukan negara Islam, maka kafir dhimmi itu sebenarnya nggak ada hitungannya di sini sebenarnya. Kalau orang kafir, maka itu dia memiliki kewajiban untuk menghumusinya. Ada sebagian dampak buruk yang melalaikan humus. Mungkin ini terakhir dari penyampaian saya karena waktu sudah cukup. Jadi sebagian dampak buruk dalam melalaikan adalah 1, penggunaan harta yang terkena wajib humus dan belum dibayarkan humusnya memiliki hukum ghasab. Bayangkan ghasab loh. Ini karena kita harus beristighfar. Ya, kita harus beristighfar bahwa jangan sampai ada harta yang kita miliki itu tidak dihumuskan, karena itu memiliki hukum ghasab. Ghasab itu adalah apa? Ghasab itu apa? Ghasab itu memakai sesuatu tanpa izin, tanpa ada izin, namanya ghasab. Ya. Dalam artian yaitu haram dan akan menjadi tanggungan
kecuali jika dia mendapatkan izin dari wali amrul muslimin atau perwakilannya. Yang kedua, yang terakhir dari sebagian dampak buruk yang melalaikan humus adalah jika dia melakukan ibadah dengan harta yang belum dia bayarkan, maka ya dibayarkan humusnya, maka itu adalah satu hal yang batal. Karena itu bila selama beberapa waktu ini seorang melakukan salatnya di atas sejadah, yang sejadah itu atau baju yang dia kenakan itu belum dikeluarkan humusnya, hingga saat ini misalnya sehingga saat ini dia belum membayarkan humusnya sampai saat ini, maka dia salat-salat yang dilakukan di atas sejadah itu atau dengan baju yang dipakai tanpa mengeluarkan humus, maka dia harus mengulangi sholat-sholatnya dan juga ibadah yang dilakukan pada hal tersebut. Ini dampak buruknya ya, jadi ini harus diperhatikan betul-betul. Kewajiban humus adalah kewajiban individu antara kita dengan Allah dan imam zaman kita. Karena sekarang yang menjadi tanggung jawab kita adalah imam zaman kita sebagai sahmul imam. Dan juga di sini ada, kenapa saya bilang di situ ada lillah, rasul, kemudian dzul qurba, ada yatama wal masakin wa ibnis sabil. Yatama wal masakin wa ibnis sabil ini juga hanya untuk para sadat, bukan pada mereka. Ya, jadi itu kalau misalnya kita di Iran dulu itu kita juga mendapatkan uang humus. Jadi per bulan itu kita dapat uang humus dari para marja, dari para alim ulama yang menjadi marja rujukan kita. Nah, kita mendapatkan dari mereka. Nah, uang yang kita dapatkan dari mereka itu kan dari humus. Jadi kita ketika mendapatkan itu tidak diwajibkan untuk membayar humus. Karena uang yang kita dapatkan itu dari humus. Al-khums la yukhammas, ya, satu yang dihumuskan itu tidak diperlukan lagi untuk dihumuskan, kecuali dia mau melakukan itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Karena itu mungkin kehati-hatian dia, ikhtiar dia. Ala kulli hal, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.